Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini kita kembali ketemu ya, acara yang spesial ngobrol-ngobrol santai dengan tamu istimewa kita, Dr. Irfan Agus Halim SPA. Beliau adalah staf pengajar di FKUB dan juga praktisi ya di RSSA ya dok ya? Ya, di RSSA. Ada di tempat lain mungkin? Iya, di RSSA sama di rumah sakit swasta, di Rumah Sakit Melati Husada. Oh, Rumah Sakit Melati Husada Malang ya. Ya, beliau ini tentunya pecinta anak ya, karena dokter anak, dan juga dicintai anak-anak mestinya. Ya, ini juga kita kedatangan tamu cilik ya, ada Abizar. Halo Abizar. Kalisa, halo. Waalaikumsalam. Jadi pada ikut ayahnya nih, katanya ayahnya podcast mereka pengen ikut nih Bu Eka. Alhamdulillah. Jadi kita coba collab dengan Kids beneran ya? Iya. Karena kita udah pernah collab sama Moms di edisi pertama dan kedua. Kita coba collab dengan Kids di edisi ke-3 ini. Kebetulan temanya juga cocok ya? Cocok Bu Eka, ya. Kebetulan. Tema apa nih Bu Eka untuk episode kali ini? Ya. Sekarang kita ngangkat tema bagaimana mengajak anak-anak berpuasa di bulan Ramadan gitu ya temanya. Jadi tips agar anak-anak bisa berpuasa dengan menyenangkan di bulan Ramadan. Kira-kira begitu dok. Oke, ini Karisa sama Bizar puasa nggak? Puasa nggak? Puasa. Alhamdulillah. Oke, ya kita ke Dr. Irfan ya. Puasa full. Jadi dok, kira-kira kapan ya dok kita memperkenalkan berpuasa kepada anak itu? Iya. Mungkin banyak pertanyaan juga ya dari imam semua. Sebenarnya kapan sih kita bisa mengenalkan puasa ke anak? Tapi pada prinsipnya yang harus kita pegang adalah puasa pada anak itu belajar ya. Jadi ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 3 sampai dengan 5 tahun, ada yang mengatakan 5 sampai 7 tahun. Ya pada prinsipnya yang jelas metabolisme anak dan dewasa kan berbeda. Pada anak tentunya kemampuan untuk mengkompensasi ketika gula darah turun, kondisi kekurangan cairan itu akan berbeda dengan anak yang sudah dewasa atau kita sebut akil balik ya. Kalau memang sudah puber, di mana anak sudah masuk tahap dewasa, tentunya metabolismenya juga akan lebih sempurna. Karena itu kita kembali lagi ke konsep belajar ya. Di mana dalam konsep belajar ini ketika anak sudah tidak kuat ya, misalnya sudah kok capek, kok lemes ya, diperbolehkan pada saat itu juga untuk melakukan buka puasa. Jadi tidak seperti kita ya kalau dewasa misalnya wajib dari beduk maghrib gitu ya. Iya, dari subuh sampai maghrib menahan lapar dan haus. Tapi kalau pada anak itu sedikit berbeda karena konsepnya adalah belajar. Jadi take home message-nya paling tidak anak-anak ini bisa menahan diri untuk tidak makan ya, akan tetapi juga tahu limitnya. Karena kita tahu sendiri bahwa metabolisme anak dan dewasa berbeda. Kemampuan untuk mengkompensasi ketika gula darah turun, kekurangan cairan itu juga akan berbeda, tidak seperti pada dewasa. Karena begitu anak sudah lemes, kok kayaknya kurang gula ya, cairan juga kurang, pada saat itu juga diperbolehkan untuk berbuka puasa. Mungkin atau kita kenal dengan puasa beduk gitu ya. Iya, kalau beduk kita kan ada pertama puasa tuh. beduk ya. Ya jadi begitu mungkin ya sampai kita zuhur gitu ya. Ya beduk sampai pertama. zuhur beduk pertama buka ya, kemudian dimajukan. Ya dimajukan ada puasa jam 10 ya. Jam 10. Jadi itu sebenarnya konsep belajarnya yang kita tanamkan untuk bisa menahan diri supaya tidak makan atau menahan nafsu makannya ketika jam yang ditentukan ya, seperti itu. Ya, kalau memang hakikat puasa kalau kita lihat tuh memang banyak sekali ya dok ya, dari segi kesehatan atau dari segi sosial ya. Kalau untuk anak-anak mungkin arah ke sana ya dok ya, mengajarkan bagaimana sih orang yang lapar itu nggak makan gitu ya, mengajarkan bagaimana rasa sosialnya muncul sedini mungkin gitu. Tapi nggak ada paksaan ya dok ya. Iya, Cuma juga belajar ya. Okay.
Ini mungkin ya, mungkin bisa dokter Tarik atau dokter Ivan. Bagaimana sih membangunkan anak ini? Sahur sulit nggak dok? Sahur susah nggak? Kamu bangun sahur gimana? Enggak, tapi ngantuk. Ngantuk. Enggak, tapi ngantuk. Ngantuk ya? Tapi ikut sahur? Ikut sahur nggak? Ikut. Makannya mau nggak? Mau. Mau. Tapi ngantuk gimana dong? Disuapin? Untuk makan, disuapin. Makan sedikit dulu, nanti beberapa disuapin sama bunda. Oh, gitu. Makan sedikit dulu. Tapi harus sahur ya? Kalau Abizar? Kok Abizar dulu disuapin. Sekarang? Sekarang 1 suap doang disuapin sama bunda. Habis itu sisanya makan sendiri? Ya. Bukan, Abizar makan. Makan? Terus? Sisanya tinggal 1 suap itu bunda suapin. Oh, iya. Ya. Kan gini ya dok ya, ada anak-anak ini yang ngotot gitu puasa ya dok, dia udah letih gitu, udah lemas tapi susah untuk nyuruh batalin gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya dok kita mensiasati mungkin dari segi nutrisi sama hidrasinya supaya cukup, nggak terlalu lemes gitu dok? Iya, jadi prinsipnya ini beberapa literatur yang menyebutkan puasa apa sih yang aman pada anak, yang tidak sampai mengganggu pertumbuhannya, itu adalah puasa yang ada berbukanya. Ya, jadi tidak boleh puasa terus-menerus. Jadi kalau misalnya puasa terus-menerus tidak ada berbuka, bahkan mungkin minum air putih saja, itu tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh kepada metabolismenya. Dalam jangka panjang itu akan mengganggu pertumbuhannya, mengganggu berat badannya, kemudian tinggi badannya juga tidak bisa maksimal karena hormonnya juga akan turun. Akan tetapi jika puasa ini ada berbukanya, beberapa penelitian mengatakan ada yang 12 jam berbuka, 12 jam. ada yang 8 jam berbuka. Ya, jadi dengan berbuka itu, dengan periode puasa yang tidak dalam 1 hari berpuasa, itu justru tidak mengganggu pertumbuhan anak-anak. Anak-anak tetap tumbuhnya bisa bagus, beratnya tidak terganggu, kemudian tinggi badannya juga tumbuhnya tidak terganggu, hormon-hormon di dalam tubuhnya juga masih bisa normal ya. Dan seperti yang ditanyakan tadi, mungkin makannya harus seperti apa ya? Tentunya wajib harus sahur, wajib harus berbuka tentunya. Berbuka dan sahur pun itu dengan gizi yang seimbang tentunya ya. Kebutuhan cairannya kita harus cukupi ya. Mamnya harus pintar-pintar milih makanan yang menu. kira-kira ya menu untuk si anak gitu ya dok, betul, biar cukup ya. Seringkali kan kadang kita ya sudah, kalau anak-anak itu ya udah kita kasih menu sehat. Coba mungkin saya tanya ke dokter Taurik, menu anak buat sehat kira-kira buat sahur apa nih? Menunya apa? Tadi Tadi pagi apa makan menunya? apa tadi pagi? Ingat nggak? Lupa. Pagi. Apa? Kari. Kari. Terus Kari terus apa lagi? Soto. Soto. terus Apa lagi? Banyak kamu makannya kan tadi pagi kan? Ya, apalagi minumnya apa? Pagi biasanya makan apa lagi? Puding ya? Puding. Minumnya susu. Puding. susu. Iya. Ya. Kalau yang nggak boleh berpuasa tuh yang seperti apa dok? Kapan anak itu nggak boleh berpuasa? Iya. Jadi balik ke gizi dulu sebelum ke pertanyaan dokter Torik. Tadi Oh, udah iya. benar ya jawabannya ya. Oh iya, sorry. Jadi ada susu, ada kari ya. Seringkali kan kita ya udah kalau sehat anak-anak dikasih sayur aja. Sayur aja. Kita kadang lupa proteinnya, lupa lemaknya. Padahal anak-anak itu paling dibutuhkan salah satunya ya protein, lemak ya, selain karbohidrat dan mikronutrien di sayur-sayuran ya. Tadi udah bener sih, ada susu, ada kari, ada ayam dan sebagainya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan tidak diperbolehkan ya untuk puasa? Tentunya ada anak sehat dan ada anak yang tidak sehat ya. Kalau anak yang tidak sehat pun dipilih lagi sakitnya yang seperti apa ya. dulu? Mungkin kalau kebetulan saya di endokrin anak, kami punya banyak pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 pada anak-anak. Itu juga diperbolehkan untuk puasa. Tentunya dengan syarat-syarat ya, kontrol glikemiknya bagus ya, HbA1c-nya di bawah 7,5, gula darahnya di bawah 200 ya. Tentunya diperbolehkan untuk bisa berpuasa. Jadi boleh ya dok ya anak dengan diabetes tipe 1 puasa ya? Boleh. Tentunya dengan ada Pengaturan. pengaturannya. Jadi ada
ada istilahnya, ada caranya seperti itu. Itu untuk anak yang sakit. Ya. Terus anak yang sehat, apalagi anak sehat, tentu pasti akan diperbolehkan. Ya. Tapi ya, baik yang sehat maupun yang sakit itu sebenarnya ada kesamaan. Yang penting itu monitoringnya, bagaimana kita mengawasinya ketika puasa. Kalau misalnya pada anak DM tipe 1, karena mereka harus suntik insulin, kemudian rawan untuk terjadi hipoglikemi, kurang darah atau terjadi dehidrasi, mereka diperbolehkan buka puasa di saat itu juga. Ya. Apalagi anak yang sehat ya, apalagi ya pasti. Berarti orang tua, ibu ataupun si ayah harus paham betul kondisi anaknya selama puasa ya dok, ya nggak bisa dilepas gitu ya. Iya. Apalagi dengan yang khusus tadi ya, misalnya ada penyakit gitu. Yang khusus saja boleh dengan syarat-syarat, apalagi yang sehat pasti lebih boleh lagi. Ya, tapi ya tetap kita harus monitoring. Kok kayaknya anaknya udah lemes banget ya. Misalnya kayaknya udah dehidrasi gitu ya, udah kita anjurkan untuk berbuka puasa di saat itu juga. Ya, seperti itu. Ya. Iya dok. Itu ya namanya puasa tentu lapar ya Bizar ya. Kalisa ya. Lapar. Kira-kira bagaimana ya? Pernah lapar atau haus tapi sekarang Enggak. Nah ini menarik ini kata-katanya. Ini adik siapa namanya? Kalisa. Siapa namanya? Kalisa. Sekarang lapar nggak? Sudah. Tidak, sekarang lagi tidak. Lagi haus. Haus aja. Terus sekarang ya jadi awal 2 minggu pertama puasa itu biasanya fase adaptasi dari tubuh kita. Lemes, kemudian ada sedikit rasa lapar, haus dan sebagainya. Tapi setelah minggu ketiga, bahkan ada yang mengatakan minggu kedua tubuh kita akan beradaptasi. Ya, jadinya mungkin laparnya udah mulai tidak terasa, hausnya mulai teratasi ya. Tapi tentunya dengan syarat tadi ya, harus sahur dan harus berbuka. Dan memang puasa yang aman bagi anak adalah puasa yang harus ada sahurnya dan berbukanya, tidak mengganggu pertumbuhan anak-anak tentunya. Iya dok, ini kalau kita ngingat manfaat puasa yang luar biasa sebenarnya baik dari segi kesehatan maupun sosial si anak ya. Gimana ya dok caranya kita mengajarkan anak supaya berpuasa menyenangkan gitu? Iya, ya ini memang anak-anak kan salah satu kebutuhan anak kan salah satunya happiness ya. Mereka harus bahagia. Jadi ada kata-kata jangan lupa bahagia itu juga benar ya. Kalau enggak nanti masa kecil kurang bahagia. Betul. Jadi ternyata ada beberapa penelitian ya seperti untuk pertumbuhan anak misalnya kayak di Jerman Barat dan di Jerman Timur, Korea Utara sama Korea Selatan ya. Ternyata yang stresnya lebih tinggi, yang anak-anaknya cenderung kurang bahagia, itu tinggi badannya tidak bisa setinggi anak yang bahagia. Ya. Mempengaruhi secara fisik ya dok ya. Betul, karena di situ mungkin ada hormon yang berpengaruh ya, seperti hormon kortisol dan sebagainya. Apalagi puasa ini sebenarnya kan mirip seperti memberi tubuh kita sedikit stres ya. Kita tidak makan, kita tidak minum, yaitu memang stres ya, stres fisik akan tetapi bagaimana stres fisik ini kita buat lebih menyenangkan. Jangan sampai stres fisik mengganggu kebahagiaan mereka ya. Tentunya kita harus dampingi banyak cara sebenarnya. Ya, mungkin didampingi dengan kedua orang tua, kita bisa memberikan hadiah misalnya. Ini kalau sampai duhur bisa tahan lapar dan haus nanti dapat hadiah apa gitu, reward kita dikasih reward. Anak-anak mesti ya, senang pasti ya senang. dikasih sesuatu Betul. Jadi harapannya puasa tidak jadi beban buat mereka, tapi justru hal yang menyenangkan. Dan perlu pengemasan, salah satu contoh pengemasan tuh pengalihan isu biasanya. Jadi kalau dia lapar kita perlu mengalihkan gitu ya dok ya? Ya boleh, jadi banyak cara sebenarnya. Kita bisa kasih reward atau punishment tapi bukan punishment yang membuat mereka jerah ya, tapi punishment istilahnya ya gak dapat hadiah deh, kurangin jam nonton ya misalnya. Seperti itu atau sangunya dikurangin. Jadi bukan punishment yang membuat mereka jerah, tapi justru meningkatkan motivasi untuk bisa lebih berpuasa lagi ya. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya mengalihkan tadi ya. Biasanya kan anak-anak ini biar dia nggak lapar kasih nonton dok. Jadi jam nontonnya nambah dok selama Ramadan ini. Ya dok? Kita harus boleh nggak dok seperti itu? Ya jadi ini namanya screen time ya. Kita balik lagi ke screen time. Jadi ya pintar-pintar kita sebenarnya untuk menyeimbangkan ya. Sebenarnya banyak aktivitas yang
lebih positif ya Oh. Daripada nonton gitu ya, daripada Dok? screen Daripada time screen atau time. menonton. Faktanya memang screen time lebih banyak hal negatifnya. Ya. Memang punya hal positif ya, tapi dengan tanda Tapi petik ya. lebih banyak negatifnya. Iya, hal positifnya apa? Mungkin mereka akan lebih gampang belajar. Bisa juga sebagai media belajar, tapi harus didampingi. Ya. Screen time harus didampingi dan harus dibatasi. Ya misalnya maksimal 1 jam. Kemudian kita harus dampingi ketika browsing di internet, mungkin kita harus dampingi mereka. Kita harus ngasih petunjuk. Nontonnya Nonton nonton TV apa? juga lah seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya bisa alihkan ke hal yang misalnya selain screen time. Screen time mungkin maksimal 1 jam 1 hari, oke. Kok masih bosan ya, daripada nanti ingat laparnya ya kita Main. sebenarnya masih banyak ya bisa bermain, membaca buku misalnya. Tadarus misalnya kita bisa mengajar ngaji ya seperti itu. Jadi malah aktivitas membaca buku kita nih yang kurang ya, malah screen time-nya yang banyak Iya, ya. benar. Sekarang Kita itu bisa alihkan sebenarnya. agak gitu. sedikit melupakan buku ya, Dok ya. Ya, padahal justru screen time dan buku itu lebih bagus buku ya. Atau bercerita ya, Dok ya. Atau Literasi bercerita, itu ya, berliterasi. literasi kan Ya. bercerita ya, dan Iya, itu betul, memperkuat interaksi bonding antara Iya. orang tua dan anak ya, bercerita. Ya, cerita dongeng gitu ya, Dok ya, untuk anak-anak. Tentunya harus sesuai usianya ya. Kalau memang belum bisa membaca ya, kita mungkin storytelling ke mereka. Storytelling. Iya, kita ceritakan dongeng misalnya. Kalau pas puasa mungkin yang menarik ini kisah Nabi gitu ya. Ini kisah Nabi Yusuf, kemudian kisah Rasul dan sebagainya. Ya mungkin mereka akan lebih tertarik ya. Ya. Oh ternyata kayak gini nih kisah-kisahnya gitu ya. Dan ada bondingnya juga. Ya. Dan komunikasinya juga jalan 2 arah. Kadang kalau screen time kan cuma 1 arah. Satu arah. Iya, 1 arah. Jadinya mungkin mereka bingung juga. Kadang bilingual 2 bahasa. Iya. Nah, bingung juga nantinya ini yang masuk. Akhirnya banyak tuh yang terlambat bicara ya. Kadang Karena dapat inputnya 2 bahasa langsung. inputnya 2 bahasa ya. Tidak ada yang Karena dampingi gitu tidak ya, ada yang Dok ya. dampingi dan komunikasinya tidak 2 arah. Jadi mereka bingung. Sebenarnya bagaimana cara bicara yang benar, padahal kan cara bicara yang benar harusnya komunikasi 2 arah seperti itu. Jadi menarik ya, Dok ya, puasa untuk anak, belajar untuk anak berpuasa, dan orang tua juga belajar bagaimana mengkondisikan anak gitu ya, Dok ya, selama puasa ya. Ya sangat menarik sebenarnya puasa ini, apalagi untuk anak-anak ya. Iya. Itu kan hal yang baru, pasti akan sangat berkesan ya, di memorinya mereka. Oh aku pertama puasa usia segini, ini sama ayah dikasih apa gitu. Sudah puasa zuhur pertama dikasih apa, dia akan teringat terus. Iya. Ya sehingga Pentingnya excited reward ini. dan kalau ndak puasa jadinya ada yang kurang gitu ketika dewasa nanti. Oh, harus menyenangkan tadi itu ya. Iya, Dok ya. happiness memang salah Happiness satu ya. kebutuhan anak-anak itu adalah kebahagiaan. Ya, berarti sering-sering ngasih hadiah ya, nggak bisa. Harus sering ngasih hadiah. Dapat hadiah sebentar. Habis Ya, ngasih biar dia ini dapat dapat habis ini minta habis ini. Habis ini minta nih, jangan-jangan ini nagih nih. Iya, nggak apa-apa ya kali saya. Mungkin masih ada mungkin yang disampaikan closing statement dari Dr. Ivan. Ya, pada prinsipnya puasa itu diperbolehkan pada anak-anak, tapi tentunya ada batasnya. Kalau memang sudah kayaknya Nenek enggak kuat nih, diperbolehkan untuk puasa. Buka puasa. Udah lemes gitu ya, Dok ya. Iya, kemudian ada reward ya, kemudian ya prinsipnya puasa ini belajar, harus ada sahur, harus ada berbuka, tentunya sahur dan berbuka dengan gizi seimbang. Dengan syarat seperti itu tidak akan puasa ini bisa mengganggu pertumbuhan anak-anak. Pertumbuhan anak tetap akan bisa baik, pertumbuhan